Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alexander Zulkarnain dengan NIM 202410103063. Saya dari kelas Sistem Basis Data F. Saya di sini akan menjelaskan mengenai relationship pada kasus bon pembelian. Untuk soal yang pertama dan kedua, kita diminta untuk mengidentifikasi entity dan atribut. Lalu kita diminta juga untuk menentukan tipe dari atribut tersebut. Yang pertama, ada entity bon pembelian. Dia dikategorikan sebagai benda nyata. Deskripsinya, dia untuk mencatat data pembelian. Nah, alasan kenapa jadi entity, karena setiap proses pembelian ada data yang harus dicatat. Untuk atributnya sendiri, ada nomor faktur, tanggal, sama alamat. Selanjutnya ada entity kendaraan. Dia dikategorikan sebagai benda nyata. Untuk deskripsinya, untuk menyimpan identitas kendaraan. Alasannya karena setiap kendaraan memiliki ciri yang berbeda. Untuk atributnya sendiri, seperti yang tertera, ada nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Selanjutnya ada nama entity mekanik. Dia dikategorikan sebagai benda nyata. Untuk deskripsinya, untuk menyimpan identitas si mekanik. Alasannya dia jadi entity adalah karena ketika melakukan perbaikan pasti membutuhkan mekanik. Untuk atributnya sendiri, sesuai pada gambar di sini ada mekanik ID sama nama mekaniknya. Lalu ada entity transaksi part. Dia dikategorikan sebagai benda nyata. Nah, untuk deskripsinya, untuk menyimpan data transaksi part. Alasan kenapa jadi entity, karena setiap part memiliki ciri yang tertentu. Untuk atributnya sendiri, ada banyak, ada harga, diskon, sama kode transaksi. Untuk kode transaksinya ini adalah artificial, jadi dia tambahan sendiri. Lalu ada nama entity lagi, yaitu part. Dia dikategorikan sebagai benda abstrak. Nah, untuk deskripsinya sendiri, untuk mencatat data si part tersebut. Alasan jadi entity-nya karena setiap part memiliki kode yang berbeda sama ciri khasnya yang berbeda-beda. Untuk atributnya sendiri, dia ada nama, harga, sama kode partnya. Untuk keterangannya, part adalah turunan dari atribut kode part, sehingga dia dinyatakan sebagai benda abstrak karena dia sebagai turunannya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kita diminta untuk mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Yang pertama, ada nama atribut, nama part. Kenapa dia tidak bisa dimasukkan ke dalam entity yang ada? Nah, karena itu dia bisa menyebabkan multi-valued atribut pada transaksi part. Karena sekali service bisa lebih dari satu part. Jadi multi-valued itu ketika satu atribut itu bisa diisi lebih dari satu jawaban. Karena kan sesuai dengan kasus ini, dia itu bisa servis, dari sekali servis itu bisa servis ban sama akinya, nggak satu-satu, bisa langsung banyak gitu. Makanya dia harus dipisah jadi atribut menjadi entity tersendiri. Lalu ada atribut total biaya. Kenapa dia nggak dimasukkan? Karena total harga itu merupakan turunan dari harga parts. Banyak parts dan banyak potongan. Jadi total biaya itu bisa diselesaikan dengan melakukan perhitungan pada atribut ini. Soal yang keempat, kita diminta untuk mencatat primary UID dan secondary UID pada setiap entity. Untuk di bon pembelian sendiri, UID-nya adalah nomor faktur. Nomor faktur itu nomor pendaftarannya. Jadi dia itu termasuk artifisial karena dia itu buatan. Lalu dia termasuk primary karena dia UID yang utama. Lalu ada kendaraan, dia UID-nya nomor polisi. Dia termasuk ke natural karena dia memang sudah ada, nggak dibikin-bikin. Dia termasuk primary juga. Untuk primary sendiri itu dia itu
lebih ke jarang berubah, atau kemungkinan kecil dia bakal berubah datanya. Untuk secondary itu masih ada kemungkinan dia dapat berubah. Lalu ada entity mekanik, UID nya itu ID mekanik sama nama mekanik. Untuk ID mekaniknya sendiri dia itu artifisial, jadi itu dia buatan sendiri. Ketika dia membuat si entity tersebut, dia masukin atribut baru yaitu ID mekanik. Nah, dia itu sebagai primary. Sama alasannya, karena dia kemungkinan kecil datanya bisa berubah. Kalau nama mekanik dia itu natural, karena sebelum entity itu dibuat sudah ada nama mekanik itu tersendiri. Dia termasuk ke secondary karena dia masih ada kemungkinan dia bisa berubah datanya itu lebih besar ketimbang yang primary. Makanya dia lebih disarankan untuk memilih si ID mekanik sebagai UID primary. Selanjutnya ada entity transaksi. UID nya itu kode transaksi, dia termasuk artifisial, lalu dia juga sebagai UID yang primary. Dan terakhir ada entity parts. Di sana tuh ada kode parts sama nama parts. Untuk kode partsnya sendiri itu artifisial, sama itu dia buatan ketika kita bikin entity. Lalu dia sebagai primary UID, sama karena kemungkinan kecil dia berubah. Sedangkan untuk nama parts itu dia natural karena sebelum si entity itu dibuat sudah ada nama parts itu sendiri. Dia termasuk secondary karena dapat berubahnya itu lebih besar ketimbang yang primary, jadi lebih disarankan untuk menjadikan primary yang utama ini. Dan yang terakhir kita diminta untuk identifikasi relationship antar entity. Nah, untuk sesuai diagram saya buat, untuk yang warna hitam ini kita kosongin untuk mempermudah pencarian. Lalu untuk yang kuning itu dia berhubungan, dan yang merah dia tidak berhubungan. Nah, karena dia ini adalah cash di bond pembelian, jadi untuk bond pembelian dia itu berhubungan kepada semua entity. Karena di bond pembelian tersebut dia mencatat nama kendaraan, identitas kendaraan, terus identitas mekanik sama transaksi partsnya itu tercatat semua di bond pembelian. Untuk kendaraan sama mekanik ini ku kasih merah semua karena menurut saya untuk mencari data-data yang dibutuhkan seperti kendaraan sama transaksi part, dia bisa mengambil data melewat bond pembelian. Jadi ini ku kasih merah semua. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.